Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama di dalam hati kita akan mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan hati kita untuk senantiasa kita bersekutu bersama, berhimpun bersama, menghadap Tuhan dengan sebuah puji-pujian. Mari saat ini untuk mengawal ibadah kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama sampai yang ketiga. Berhimpun semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian yang kita pujikan tadi, berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarlah imanmu yang teguh. Untuk itu, mari saat ini kita akan mengingat kembali hukum yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersama-sama kita akan membaca dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dua hukum yang diberikan Tuhan kepada kita.
Namun, dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata kita belum mampu melakukannya dengan baik. Kita masih sering mengasihi diri kita sendiri dibandingkan mengasihi orang lain. Kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri dibandingkan mementingkan kepentingan orang lain. Terlebih seringkali kita meninggalkan atau melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita akan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 28, bait yang pertama, keempat, dan yang keenam. Ya Yesus, tolonglah. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, Allah yang penuh kasih memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah diambilkan dari kitab Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian berita anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita, supaya kita melakukan dalam kehidupan kita. Adapun petunjuk hidup baru pada saat ini diambilkan dari kitab Yakobus 1 ayat yang ke-26. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita akan bersama-sama melakukan petunjuk hidup baru ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan sanggupi petunjuk hidup baru ini dengan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 54 bait yang pertama dan yang keempat. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang yang
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan. Melalui doa saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam karya dan penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan hari ini, Engkau telah memimpin hidup dan kehidupan kami, hari lepas hari. Dan saat ini Kau masih izinkan kami bersama-sama bersekutu beribadah dari rumah kami masing-masing. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami pada saat ini. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami yang saat ini sakit. Kami mohon berkat-Mu atas mereka. Kiranya Kau berkenan memberikan kesembuhan bagi Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Indarto, Ibu Lagiem, Ibu Tri Kusnul Khotimah, Bapak Bintoro Jatimulyo, Ibu Ngatiem Soekarno, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang sakit. Kiranya Kau memberkati mereka, Kau berikan kesembuhan Bapa, sehingga mereka akan segera pulih kesehatannya, beraktivitas seperti sedia kala untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Kau memberkati Tuhan, tanggal 21 September, Saudara Christine Surya Suminar dari kelompok Samaria. Tanggal 24 September Ibu Lasiem dari kelompok Efrata. 24 September Saudari Randy Buanape dari kelompok Galatia. Engkau berkati saudara-saudara ini dengan kesehatan Tuhan, dengan kebijaksanaan, hati yang takut akan Engkau, sehingga di dalam segala kehidupannya Tuhan akan mencerminkan kasih-Mu dan akan mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau persiapkan mereka pekerjaan yang layak seturut dengan kemampuan mereka. Biarlah Engkau sendiri Tuhan melalui pekerjaannya nanti anak-anak kami akan memuliakan nama-Mu. Juga anak-anak kami yang saat ini masih belajar dari rumah masing-masing, kiranya Engkau juga berkati mereka Tuhan. Biarlah anak-anak kami penuh rasa tanggung jawab, penuh sukacita, dapat belajar meskipun dari rumah masing-masing. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai yang tingkat bawah Bapak RT RW. Kau berikan kebijaksanaan Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Terlebih di saat menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah para pemimpin kami mampu menyelesaikan dengan bijaksana, menyelesaikan segala yang dirasakan oleh bangsa ini dengan baik. Biarlah COVID-19 dapat segera diatasi dan kami bisa beraktivitas kembali, bersosialisasi kembali, melakukan segala tugas dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini bekerja di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di tempat-tempat yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Kiranya Engkau memberkati mereka, Kau berikan kesehatan, Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi, memimpin mereka, sehingga di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, Engkau sendiri Tuhan akan menguatkan mereka. Mereka akan senantiasa dapat bekerja dengan baik. Kami serahkan Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Simundari, Ibu Dwi Astuti, Saudari Ayu Kristina, Saudari Krishna Damayanti, juga mungkin saudara kami yang saat ini juga ada di garda terdepan. Engkau juga akan melindungi mereka dengan kesehatan, sehingga mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga ingat akan pergumulan gereja yang saat ini untuk persiapan tanah emeritasi pendeta. Kiranya Engkau berkati semua persiapannya Tuhan. Engkau sendiri Allah yang maha kaya, yang akan menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Kiranya segera terwujud tanah emeritasi pendeta ini karena berkat penyertaan-Mu saja.
Kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen di Surakarta dan sekitarnya. Kiranya Engkau memberkati Yayasan Pendidikan Kristen dan Yayasan Kesehatan Kristen. Biarlah senantiasa dapat eksis di dalam kehidupannya di tengah-tengah kota Surakarta dan sekitarnya, sehingga mampu melayani masyarakat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati. Kami serahkan Tuhan doa dan syafaat kami pada saat ini Tuhan. Yang kurang berkenan kiranya Engkau mengampuni, dan yang kami perlukan dan itu penting bagi kami. Kami mohon Tuhan, Engkau akan menyediakan dan memberkati kami. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mampu menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan, dianugerahkan ke dalam kehidupan kita. Namun puji Tuhan, saat ini Tuhan masih berikan kesempatan pada kita untuk kita menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan persiapkan, kita akan haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun dasar dari persembahan pagi hari ini diambilkan dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adapun pengumpulan persembahan saat ini akan diiringi pujian Kidung Jemaat 292 bait yang pertama dan yang kedua, tabuh gendang. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan haturkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan kami. Kami menyadari Tuhan, persembahan yang kami haturkan tidak sebanding dengan berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Namun kiranya Tuhan, Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kami juga serahkan persembahan-persembahan yang lain, persembahan janji iman, persembahan istimewa, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati dengan kebijaksanaan, sehingga mampu mengelola persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, persiapkan hati kami sebagai ladang yang subur, siap untuk ditaburi firman-Mu yang akan mampu tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu urapi dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini pelayanan firman
Ada 4 bacaan seperti biasa, yaitu Keluaran 16 ayat 2 sampai 15, Mazmur 105 1 sampai 6, 37 sampai 45, Filipi 1 ayat 21 sampai 30, dan Matius 20 ayat 1 sampai 16. Dan pada saat hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Kita baca dari Injil Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya." Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saat ini kita masih dapat beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Ada sebagian saudara-saudara yang sudah beribadah di gereja, tapi sama berkatnya bagi mereka yang beribadah di gereja maupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini pelayanan firman dengan sebuah tema, ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam pujian, di dalam PKJ 264, ada sebuah lagu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Yang nanti akan kita pujikan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, ternyata Mercy Tampu Bolon, penulis lagu itu, merefleksikan hakikat ibadah yang selama ini dilakukan oleh umat. Umat merasakan ibadah itu sekedar ritual mingguan, atau mungkin dihayati dalam hidup sehari-hari. Menurut panjenengan semua, ibadah itu yang seperti apa? Apakah ketika kita seperti saat ini, ibadah kebaktian, atau ketika kita PA bersama? Atau bagaimana? Atau mungkin ibadah menurut panjenengan juga termasuk di dalam sikap hidup sehari-hari? Ya. Ibadah pada hakikatnya bukan melulu ritual, melainkan sikap hidup sehari-hari yang tidak bisa dipisahkan dari penyertaan Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata mengalami masalah, mengalami persoalan yang berat? Lalu bagaimana ibadahnya? Apakah ibadahnya terganggu? Atau justru ibadahnya akan lebih menguat? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pendapat dari seorang psikolog. Ternyata kecenderungan seseorang itu akan tekun berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin persekutuan, konsultasi spiritual, itu ketika menghadapi permasalahan yang berat. Ternyata dekat atau jauhnya Tuhan itu seolah-olah terletak di dalam persoalan yang sedang dihadapi. Atau mungkin dalam bahasa Jawa kita kadang-kadang niteni, wah piyai kae kok rajin meneng gereja, rajin kumpul-kumpul persekutuan. Oh ternyata lagi bermasalah. Kalau nggak bermasalah ternyata jarang kelihatan di gereja atau di persekutuan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat itu dapat mengukur sendiri korelasi antara ibadahnya dengan persoalan hidupnya dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Di dalam doa Ignatius ada yang disebut sebagai tahap awal eklesio. Ignatius menuliskan untuk memeriksa kesadaran diri melalui doa sabda 15 menit di pagi hari dan 15 menit sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Kalau di dalam jemaat di Kristen Protestan atau umat Kristen biasanya disebut sebagai saat teduh. Saat teduh pagi hari setelah kita membuka mata kita, dan saat teduh malam hari sebelum kita beristirahat. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata dengan kesadaran ini umat akan meminimalkan untuk sikap menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain di saat menghadapi masalah kehidupan. Ketika kita saat teduh pada malam hari, kita mengevaluasi kehidupan kita sepanjang hari, apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Saat itu kita bisa mensyukuri penyertaan Allah. Kalau mungkin kita ada masalah, kita tidak akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Tetapi
kita akan senantiasa menyandarkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat dari kitab Keluaran 16:2-15, di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, ada beberapa hal yang kita bisa lihat sehubungan dengan latihan bersikap setia dan percaya kepada Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa masalah hidup harian terkait kecukupan kebutuhan pokok, makan dan tempat tinggal yang layak dapat menjadi pemicu bagi seseorang dalam bersikap terhadap Allah. Ternyata seseorang yang punya masalah itu mempengaruhi hubungannya dengan Allah. Yang kedua, ada kemungkinan cara mengatasi masalahnya, baik itu secara pribadi maupun komunal. Secara pribadi, ketika seseorang itu bermasalah, bagaimana dia akan berrelasi dengan Allah secara pribadi. Yang kedua, bagaimana dia akan berkonsultasi dengan orang lain, baik itu pendeta, baik itu majelis, ataupun teman seiman. Yang ketiga, bagaimana ketika kita menghadapi masalah hidup, kita menguji hati untuk kita tidak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, terlebih menyalahkan Tuhan. Untuk itu mari kita akan belajar untuk bersikap baik, mensyukuri berkat Tuhan ketika menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, ketika kita belajar dari Injil Matius 20 ayat 1-16, bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus berbicara tentang upah mengikut Tuhan Yesus, yang namanya upah itu adalah hak sepenuhnya dari sang pemberi upah. Terserah dia mau kasih upah berapa kepada pekerjanya, sesuai dengan UMR, ataupun ini pekerjaannya baik, tak kasih bonus. Ada yang kasih bonus 10%, 20%, 50%, 100%, 200%. Itu haknya yang punya uang, haknya yang memberi pekerjaan. Ketika kita melihat dari bacaan Injil Matius 21-16, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa akan terjadi perubahan sikap di antara orang yang mengikuti Allah. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita bisa lihat ada beberapa hal. Yang pertama, di dalam bacaan kita, apabila kita pahami ada kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap kebun anggur. Sebelumnya sudah ada kesepakatan sehari 1 dinar. Hitungan ini adalah hitungan harian, bukan hitungan jam kerja. Jadi tidak ada perbedaan upah antara yang masuk pagi maupun yang masuk sore. Semua pekerja sama upahnya, sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, lamanya waktu kerja, baik itu yang dari pagi maupun yang sampai petang, itu upahnya sama. Demikian juga ketika kita bekerja bersama-sama di ladangnya Tuhan, baik yang sudah percaya dari bayi maupun yang percaya ketika sudah dewasa, sama upahnya, yaitu kerajaan surga. Evaluasi dan apresiasi terhadap hasil kerja, kalau dilihat seperti tidak ada. Sehingga pada ayat yang ke-15, ada sikap iri hati orang yang bekerja seharian, merasa tidak adil, merasa sang pemberi kerja itu pilih kasih. Dia gagal melihat sikap kemurahan dari si pemberi kerja. Kisah pekerja yang protes pada tuan pemilik kebun anggur ini mengajak kita belajar bagaimana orang gagal mengerti kemurahan Allah karena dikuasai rasa iri hati. Sikap negatif yang mengatakan Tuhan itu tidak adil. Aku tuh dari Kristen dari kecil loh, kok hidupku seperti ini. Dia yang Kristen barusan loh, kok seperti itu. Kadang-kadang kita melihatnya itu menurut kacamata kita.
kita tidak mau melihat kacamata Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu memberkati orang masing-masing. Mari kita akan mensyukuri berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Rasul Paulus juga menuliskan, hidup bagiku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menandaskan baik hidup maupun mati itu bersama dengan Kristus. Itu menjadi sebuah kebahagiaan. Namun ketika memilih, Rasul Paulus memilih untuk tetap hidup di dunia. Karena apa? Karena Rasul Paulus ingin mengabarkan Injil Kristus sehingga mampu menghasilkan buah. Dengan demikian ragam persoalan, pertentangan dan menambung beban di dunia itu merupakan kewajaran yang dihayati dalam mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita tidak bisa dilepaskan dari kesadaran kita untuk senantiasa melakukan refleksi dalam hidup keseharian kita. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Allah tetap melakukan pemeliharaan atas umatnya, sekalipun umatnya kerap kali bersungut-sungut, iri hati, dan kadang tidak sungguh-sungguh di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Namun Allah tetap setia dan adil. Yang kedua, mari kita membuat evaluasi atas segala pekerjaan kita. Karena bekerja itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk sepakat setia kepada berkat Tuhan, disiplin waktu, dan bagaimana relasi kita baik kepada teman dan rekan kerja, atasan, dan juga sesama. Untuk anak-anakku, belajar itu juga merupakan evaluasi kita. Marilah anak-anakku, meskipun belajar dari rumah, dapat belajar dengan baik sebagai refleksi ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi pribadi yang menghayati pemeliharaan Tuhan. Ketika kita dapat menjalani ibadah harian, kita dapat bersikap positif ketika menghadapi persoalan, tidak menyalahkan diri sendiri, orang lain atau Tuhan. Dan yang ketiga, menemukan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir kali, ketika mungkin ibadah itu diibaratkan sebuah lingkaran, di mana pinggirnya itu adalah ibadah. Maka yang ada di dalamnya itu bukan hanya kebaktian, bukan hanya PA, bukan hanya sekolah minggu, tetapi di dalamnya itu termasuk juga dengan perbuatan baik, kejujuran, tanggung jawab, belajar, dan sesuatu hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan refleksi ibadah kita kepada Tuhan. Dengan demikian, mari apabila orientasi dan motivasi hidup kita untuk Kristus dan dijalani bersama dengan Kristus, setia kepada Kristus, maka ibadah itu akan menjadi ucap syukur kita atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Tuhan, saat ini Kau ingatkan kami bahwa kehidupan kami sehari-hari merupakan ibadah kami kepada Engkau. Berkati kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari kami, pikiran kami, tutur kata kami, sikap kami senantiasa mencerminkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami, di dalam belajar kami juga merupakan ucap syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Engkau. Amin. Kita akan tutup dengan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan nyanyikan nyanyian akhir kebaktian dari PKJ 264 bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Orang berkeluh agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama orang percaya di segala zaman dan abad, kita akan memperhabari pengakuan iman kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir rata masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajaranku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk semua anggota keluarga. Salam sejahtera untuk semuanya. Tuhan memberkati. Amin.